Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat rumah anggur, pada hari ini saya akan menceritakan tentang penanaman anggur atau disebut grounding. Pertama yaitu mengenai pemilihan bibit. Yang kedua adalah media tanam. Dan yang ketiga adalah cara penanaman pohon anggur itu. Baiklah, kita diawali dengan menceritakan tentang bibit anggur. Biasanya kita membeli anggur itu bisa di rekan-rekan kerja ataupun di pedagang ataupun di online sekalipun. Dalam memilih bibit anggur itu perlu diketahui, biasanya pedagang-pedagang itu memberikan bibit anggur itu hanya dengan keterangan warna pohon anggur itu, yaitu ini pohon anggur yang baik, yaitu dengan pohon anggur hijau, pohon anggur yang warna merah, pohon anggur yang berwarna hitam. Mereka mengatakan begitu, tapi tidak mengatakan ini varietas apa, supaya tidak tertipu ataupun tidak salah dalam memilih pohon anggur itu. Kita harus mengetahui varietas. Contoh yang di depan saya ini adalah varietas banana. Ini varietas Maniku Finger. Dan banyak lagi, masih ada Jupiter, Double Skipping, dan lain-lain. Masih banyak varietas-varietas yang lain. Untuk bibit itu, apabila kita membeli bibit itu, harus yang sudah punya sulur begini. Sulur begini menandakan bahwa pohon anggur ini sudah bisa ditanam. Kalau memiliki sulur gini, artinya sudah bisa merambat ke atas. Nah, itu sudah bisa ditanam. Apabila belum memiliki sulur ini, janganlah kita menanam terlebih dahulu. Kita sampai saja masih di terahan yang tidak terlalu kena panas matahari. Tapi apabila sudah mempunyai sulur ini, boleh kita terkena sinar panas matahari juga, itu lebih baik, karena akan mempercepat pertumbuhan pohon anggur itu. Yang kedua adalah kita menjelaskan masalah media tanam. Kita memakai pot yang ukuran 50, minimal itu 50, 100 itu lebih baik, biar media tanamnya itu lebih banyak. Media tanam ini terdiri dari satu, yaitu pasir, tanah, sekam bakar, dan kohe atau pupuk. Dalam media tanam ini kita harus bersifat boros, artinya bersifat gembur. Jadi bisa apabila kita dituangkan air, itu si air bisa poros ke bawah, bisa langsung keluar sampai ke bawah, tidak mengendap di atas. Nah, itu yang lebih baik, punya bersifat poros ya. Dan yang kedua adalah unsur hara. Unsur hara ini itu seperti kohe kambing ataupun pupuk-pupuk yang lain, pupuk dari yang sudah difermentasi, yaitu dari buah-buahan. Nah, kita dari daun-daunan kita haduk, kita fermentasi. Nah, itu menghasilkan unsur hara yang bagus. Dan yang kedua adalah pH tanah. pH tanah bisa diukur dengan alat seperti ini, yaitu untuk memastikan pH tanah itu baik atau tidak. Kalau pH tanah itu baik,
itu sekitar 6,5 sampai 7,5. Di antara itulah 7 udah bagus. Apalagi 7,5, 6,5 juga bagus. pH tanah yang bagus itu adalah di antara 6,5 sampai 7,5. Dan selanjutnya kita menceritakan tentang penanaman pohon anggur. Setelah bibit sudah ada, setelah bibit bagus, bisa tumbuh dengan baik, dan media tanam sudah ada, kita sekarang menceritakan penanaman itu, penanaman anggur, bibit anggur itu kita harus selaras dengan batang bawah ini, harus sesuai dengan tanah yang memang sudah diratakan, tidak boleh melebihi sambung pucuk ini. Nah, apabila sambung pucuk ini tanahnya melebihi sampai sambung pucuk itu, si pohon anggur akan melemah dan bahkan bisa mati. Nah, oleh karena itu kita harus meratakan tanah di bawah tangkai ini. Nanti perkembangannya setelah lebih lebat, setelah dewasa, itu bisa ditambahkan sedikit-sedikit unsur haranya, yaitu dengan pupuk, sehingga bisa mencapai yang kita harapkan. Nah, itulah cara-cara menanam pohon anggur yang baik, dan semoga bermanfaat. Apabila bermanfaat, silahkan subscribe dan bunyikan lonceng untuk mengetahui video-video selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.